Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, Mas dan Mbak. Selamat pagi, Dokter Rian. Perkenalkan, saya akan mempresentasikan modul psikoterapi psikodinamik untuk terkait pengertian, tujuan, indikasi, kontraindikasi, dan metode psikoterapi psikodinamik. Dengan pembimbing Dr. Adrian Fajar Kusuma Dewi, MSc, SPKJ. Untuk tujuan pembelajaran pada modul kali ini adalah mampu memahami pengertian psikoterapi psikodinamik, mampu memahami tujuan psikoterapi psikodinamik, mampu memahami indikasi dan kontraindikasi psikoterapi psikodinamik, dan yang terakhir adalah mampu memahami metode dan jumlah sesi psikoterapi psikodinamik. Untuk pendahuluannya adalah psikoterapi merupakan salah satu modalitas terapi yang terandalkan dalam tata laksana pasien psikiatrik di samping psikofarmaka dan terapi fisik. Untuk psikoterapi psikodinamiknya sendiri adalah pengobatan yang berbasis bukti. Psikoterapi ini sudah dikembangkan dari psikoanalisis pada pertengahan abad 20 dan hampir 40 penelitian dengan random control trial atau RCT dengan yang mendukung keefektifan psikoterapi psikodinamik ini yang ditemukan pada banyak gangguan kejiwaan seperti yang pada DSM, yaitu diantaranya ada gangguan depresi mayor, terus ada gangguan kecemasan, gangguan somatoform, anoreksia nervosa, gangguan kepribadian ambang, dan gangguan kepribadi klaster C. Adapun bukti yang berkembang bahwa terapi ini efektif juga untuk distimia, gangguan panik, gangguan kecemasan umum atau GAD. Untuk psikoterapinya sendiri adalah terapi pikiran atau pengobatan terapi. Dahulu Sigmund Freud ini menyebut psikoterapi ini sebagai the talking cure, yaitu mengobati dengan berbicara. Sehingganya psikoterapi ini adalah penata laksanaan yang berhubungan dengan berbicara. Salah satu jenis psikoterapi yang adalah psikodinamik ini, menurut ilmuwan Yunani, asal katanya ini diambil dari psike yang berarti jiwa atau pikiran, juga diistilahkan seperti seekor kupu-kupu, yang sesuatu yang rapuh, kemudian memiliki kecantikan yang sesaat, dan kemudian diubah ke istilah yang menggambarkan semangat dari manusia, yaitu jiwa dan pikiran. Kemudian untuk dinamisnya, dari Yunaninya berarti dinamis, adalah kekuatan atau kekuatan fisik yang menggerakkan. Jadi kekuatan fisik yang menggerakkan yang sehingga psikodinamik ini bisa diartikan sebagai suatu interrelasi dan aktivitas antara berbagai bagian yang berbeda dari psikis individual itu sendiri. Sehingganya psikodinamik adalah kekuatan yang berasal dari pikiran yang bergerak. Kemudian adalah pengertian psikoterapi psikodinamik. Secara definisi ini adalah bentuk terapi psikologik yang dilandasi oleh pemahaman psikodinamik yang dialami oleh seorang pasien yang bertujuan untuk memahami aktivitas mental nirsadar pasien yang berpengaruh terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku pasien saat ini. Yang kedua adalah mengangkat materi nirsadar ke kesadaran dan dikaitkan dengan masa kini untuk membantu pasien memiliki pemahaman dan pengelolaan diri yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kesehatan mental dan emosional pasien. Kemudian adalah tujuan psikoterapi psikodinamik. Ini adalah terapi psikologik terapi psikodinamik ini dia berfokus pada proses yang tidak disadari. Dia bisa bermanifestasi pada tingkah laku pasien saat ini. Kemudian tujuan terapi psikodinamik sendiri ini adalah mencapai kesadaran pasien akan diri sendiri dan memahami bahwa terdapat pengaruh
kejadian masa lalu terhadap pasien, terhadap perilaku pasien saat ini. Secara singkat, pendekatan psikodinamik ini memungkinkan pasien untuk menelaah gejala dan konflik yang tidak terselesaikan yang muncul dari hubungan yang kurang baik pada masa lalu. Kemudian jika dilihat dari tujuannya untuk pasien adalah membantu memahami diri lebih baik dan meregulasi kepercayaan diri. Kemudian dapat membantu pasien mengeksplorasi konflik nirsadar dan mengatasi gejala yang timbul akibat konflik saat ini. Dapat meningkatkan kapasitas self object, kemudian memperbaiki hubungan interpersonal sebagai hasil membaiknya pemahaman relasi objek internal, meningkatkan fungsi reflektif dan mematangkan kepribadian. Berikut ini adalah indikasi dan kontraindikasi psikoterapi psikodinamik. Yang kita lihat adalah untuk indikasinya sendiri diberikan kepada pasien di mana mereka memiliki gejala emosional yang dapat dipahami secara psikologi seperti gangguan kepribadian, kemudian penyakit depresif ringan hingga sedang. Kemudian untuk kontraindikasi sendiri untuk psikoterapi psikodinamik ini dia ditujukan pada pasien dengan ketergantungan alkohol atau zat lainnya, termasuk obat-obatan, juga perilaku yang berbahaya atau bunuh diri. Kemudian ada gangguan psikotik atau gangguan psikotik pada pasien dengan gejala depresif berat. Kemudian ada metode dan jumlah sesi psikoterapi psikodinamik. Untuk metodenya sendiri yang digunakan yang pertama adalah membangun dan mengembangkan aliansi terapi. Diharapkan mampu mengekspresikan ketertarikan, kemudian bisa mengekspresikan empati, kemudian mengekspresikan pemahaman, kemudian memberikan komentar untuk kepada klien untuk memelihara arus percakapan. Jadi setiap pasien mungkin setiap klien atau pasien pada saat dia menyatakan memberikan pernyataan, mungkin kita bisa memberikan seperti ekspresi, kemudian mengungkapkan empati kepada pernyataan yang disampaikan, kemudian bisa juga memperbaiki misalnya resiliensi. Berikutnya adalah mengenali dan mengelola resistensi, transferensi, dan kontratransferensi dengan cara melakukan observasi dan mengeksplorasi, kemudian memahami secara empatik, melakukan konfrontasi dan interpretasi, kemudian mengelola relasi, ekstratransferensi, kemudian menyadarkan munculnya transferensi, bisa menolong mengatasi kecemasan dependensi, mengenali dan memahami konflik intrapsikis. Bisa juga mengenali dan mengatasi pola defensif. Yang ketiga dengan melakukan proses walking through. Yang pertama dengan melakukan penafsiran, pengamatan, konfrontasi, klarifikasi, dan interpretasi berulang kali pada klien. Juga bisa dengan mengelola resistensi pasien. Kemudian meningkatkan kapasitas mentalisasi. Untuk pasien yang dengan resistensi, kita juga bisa mengatasi resistensinya tersebut sehingga ada proses untuk terapi dia tidak ada kendala. Kemudian melakukan evaluasi hasil terapi dan terminasi. Sebelum melakukan terminasi, kita mendiskusikan bersama, yaitu bersama klien, terkait pencapaian target yang telah disepakati di awal terapi. Jadi, seperti kita pada sesi ini, kita sudah melewati apa saja yang sudah kita capai targetnya, kemudian kita sampaikan kepada klien, sehingganya dia bisa menilai juga secara individu untuk apa saja yang sudah dilewati atau sudah dicapai targetnya dari terapi psikoterapi ini. Kemudian sesudah mendiskusikan tersebut dan pasien dan kliennya ini sudah istilahnya sudah mencapai target yang sesuai dengan yang
diinginkan, kita bisa melakukan terminasi. Kemudian ada untuk frekuensi dan lama terapi ini. Untuk frekuensinya sendiri, yang kita tahu yang pertama untuk psikoterapi psikodinamik ini ada dua, yang jangka pendek atau kita sebut dengan singkat. Yang kedua adalah psikoterapi psikodinamik yang jangka panjang. Untuk jangka pendek ini, lama setiap sesinya ini 30 sampai 90 menit. Kemudian interval yang dibutuhkan antar sesi ini adalah mingguan sampai 2 mingguan. Kemudian frekuensinya dari psikodinamik jangka pendek ini atau singkat adalah 80 sampai 20 kali sesi. Untuk psikoterapi psikodinamik jangka panjangnya adalah lama setiap sesi ini sama 30 sampai 90 menit. Kemudian interval antar sesinya mingguan sampai 2 mingguan. Kemudian frekuensinya ini ada di 20 sampai 50 kali sesi atau lebih panjang dari psikodinamik yang singkat tadi. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Demikian, terima kasih. Mohon bimbingan dan asupannya. Terima kasih untuk Mas dan Mbak sudah berkenan hadir pada ilmiah kali ini. Terima kasih untuk Dr. Andrian Fajar Kusuma Dewi, MSc SPKJ. Mohon bimbingan dan asupannya, Dokter. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.